perbaksoan, pasti tahu semuanya. Jadi nanti kita bahas semua tentang bakso yang lagi viral. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama yang punya bakso kayaknya. Yang punya bakso pertama di Indonesia atau bukan nih? Perkenalkan nih, Mas Uun. Nama saya Un. Oke. Terus? Uun siapa? A few moments later. Hai Sobat Bisa, selamat datang di Sebisa Podcast. Kali ini akan sama saya podcastnya ya. Dan, perkenalkan dulu, nama saya Nova Syufaulhima. Nanti kita akan bahas tentang perbaksoan. Udah tahu semua lah ya, perbaksoan. Dan nanti kita akan ngobrol sama ya pemilik kedai bakso yang sangat viral. Kayaknya ini kedai bakso pertama di Indonesia. Ini bersama Mas Uun Harhara. Ya. Perkenalkan, saya Uun Harhara. Yes. Asal saya dari Purbalingga, cuman besar di Bekasi. Umur 27 tahun saat ini. Iya, lahirnya jadi tanggal berapa, bulan apa? Oh, lahir tanggal 25 April, Yes. tahunnya 1995. Oh, kok dari Jawa Tengah ya? Iya, dari Jawa. Kenapa namanya Harhara? Saya pikir tuh orang Batak atau Medan gitu, Mas. Mungkin dulu orang tuh suka sepak bola. Ada Oke. salah satu legenda namanya Sultan Harhara. Mungkin orang tua tercetus dari situ. Jadi kenapa nama belakangnya Harhara? Tapi bukan huru hara ya? Bukan, itu hanya zaman kuliah aja kalau huru hara. Oh gitu. Iya, dulu Sempet nakal? sempet demo, sempet ya namanya ada kaliku mahasiswa. Iya. Ya, seperti itu. Ngomong-ngomong nih, dulu mahasiswa ya? Lulusan apa nih, Mas? Dulu saya lulusan teknik mesin. Wow. Teknik mesin S1, kuliah saya itu 5 tahun. Karena dulu kalau kuliah lulus 4 tahun buat teknik mustahil. Oh gitu. Gitu ya. Jadi agak lama karena ada beberapa matkul yang harus diulang, ada beberapa pembelajaran yang belum sesuai harus diulang lagi. Betul, tapi bukan karena nakal ya, Mas ya? Belum kan? Bukan. Hanya sebagian kecil. Iya. Tapi ini lulusan teknik mesin. Iya, lulusan Terus teknik sekarang jadi pengusaha bakso. Tukang bakso. Oh, tukang bakso. Iya. Tapi ada hubungannya sih, Mas. Jadi kan dari teknik mesin terus ngebongkar daging terus ya. jadi bakso. Kalau mesin bongkar mesin, kalau bakso mungkin bongkar isian bakso apa aja. Apa Kan tuh? Gitu. Kalau isian bakso biasanya kan ada daging Iya. segar, ada urat sapi. Gitu. Tapi saya paling suka tuh bakso urat. Iya. Kayaknya nanti butuh nyoba nih. Nanti harus coba kalau itu. Tapi ini jujur ya nih Sobat Bisa, saya pikir yang namanya Mas Uun itu udah om-om. Ternyata berondong gue. Boleh nanya nggak nih Mas Uun? Iya. Sekarang udah berkeluarga, single, atau lagi deket-deket sama cewek? Lagi deket sama seseorang. Wow. Iya, gitu. Nggak ada kesempatan. Jujur saya deg-degan tadi ngelihat, wah masih muda nih gitu kan. Aduh, jadi kayak gimana gitu. Ternyata sekarang lagi dekat sama cewek, ya udah. Oke, berarti nggak ada kesempatan. Sorry nih Bang Ronai, nggak jadi punya om. Lagi dekat sama cewek. Mas Un, saat ini sudah berapa kedai nih yang sudah didirikan gitu? Awal jadi historinya ya. Oh, Historinya boleh, itu boleh. kita yang tersebar dari Sumatera sampai Jabodetabek. Pertama ada di Cilengsi. Cilengsi di daerah Medland Cilengsi sini. Itu kita sudah berdiri selama 13 tahun. Gitu. Dan kebetulan ownernya ini adalah seorang tentara yang pensiun dini gitu, demi meneruskan usaha bisnis bakso ini. Iya benar-benar. Setelah beliau pensiun dini,
saya masuk untuk bantu mungkin support sistemnya. Bener. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah ada sekitar 7-8 outlet yang tersebar dari Sumatera sampai Jabodetabek. Jawa. Oh, jadi bukan hanya di Jakarta aja Enggak, ya? ada di luar pulau juga sudah ada. Iya. Kalau di luar pulaunya di mana aja nih? Kita saat ini ada di Batam, cuman Iya. kalau di luar kota kita ada di Bandung. Jadi di luar Jabodetabek ini kita ada 2 outlet. Seperti itu. Tapi ini judul baksonya nih ya, kalau saya cek di Instagramnya nih ada bakso ngangenin. Iya, Kenapa benar. sih bakso ngangenin jadi kayak beneran kayak kangen sama seseorang gitu iya. ya kan? Jadi untuk kenapa namanya bakso ngangenin, Yes. kadang kalau orang makan sesuatu kan, kangen apa atau pengen apa. Nah, ciri khas bakso kita ketika bakso itu udah enak di lidah pelanggan, Iya. ketika dia kangen bakso otomatis ikatnya ke bakso ngangenin gitu. Iya. Beda kalau misalkan kita nggak suka sesuatu ya kita nggak akan balik lagi ke situ gitu. Karena yang kita tampilkan nggak hanya cuman rasa ya, tapi juga pelayanan di outlet seperti itu. Jujur saya sendiri belum nyobain yang bakso ngangeninnya Oke, ya Mas nanti ya. harus nyobain. Oke, karena memang tinggal saya jauh di Iya, Jaksel terus Jaksel. harus ke sini Kesini, ya gitu. macet-macetan. Iya, tapi kayaknya beda nih kalau aku nanti nyobain bakso ngangenin ya. Iya. Pasti kayaknya ya, saya nggak kangen sama baksonya tapi kangen sama Masnya. Karena Kayaknya tuh lebih ke baksonya situ. lebih penting kayaknya, karena menghasilkan profit. Oh iya. Tapi ya saya sih kurang optimis ke situ ya Iya. Mas. Enggak apa-apa lah ya. Enggak. Belum sah kan Mas? Iya. Dan, Silahkan aja. iya, dan saya tuh kayak sempat ngelihat artikel gitu kan, bakso ngangenin pembuatnya adalah berbadan kekar, Iya. gitu. Mantan Tentara. Iya. angkatan laut. Angkatan laut. Oh iya, dan itu sebenarnya memang Om sendiri ya, Omnya Iya, Mas masih satu Uun. keluarga seperti itu. Tapi sekarang masih, sekarang kan yang mengelola Mas Uun sendiri. Dari Omnya masih ikut berkecimpung nggak sih gitu untuk pembuatan baksonya? Untuk itu pasti masih ya, baik dari R&D-nya, baik dari secara operasionalnya masih ikut terjun langsung karena apa? Masih harus ada orang-orang atau pengawasan yang lebih seperti itu. Jadi kalau nggak ada pengawasan, nanti takutnya outletnya itu akan berantakan operasionalnya dan juga secara profit akan turun. Dan Iya, seperti itu. iya. Kayaknya lebih ke kalau menu sendiri gitu kan, menu yang ada di bakso apa namanya kedai bakso ngangenin, dan itu lebih ke bakso yang karakteristik di kedai di bakso benar, ngangenin apa benar. sih gitu? Jadi konsep kita adalah bakso dengan cita rasa Nusantara ya. Nggak cuman bakso urat atau bakso kecil atau bakso yang ukuran normal gitu. Iya. Tapi kita ada bakso-bakso yang besar dengan ciri khas di daerah tertentu gitu. Oke. Itu muncul karena pendirinya ini atau ownernya ini Iya. dia sudah dinas di beberapa tempat. Betul. Karena di tempat itu yang ada paling identik hanya nasi. Kenapa nggak kita Iya. coba di bakso? Seperti bakso kontrol. Itu khas Makassar. Betul. Dan kalau ada mungkin kalau tahu teman-teman mungkin yang khas itu adalah soto Makassar ya. Iya, Ini betul. kita buat bakso kontrol khas Makassar. Iya. Tuh. Seperti bakso rendang. Nah, bakso rendang ini kan lebih ke nasi ya, nasi rendang atau daging rendang, nasi padang. Nah, ini kita larikan ke bakso seperti itu. Dan alhamdulillah para pelanggan suka dan Iya. balik lagi seperti itu. Iya. Mas boleh sambil dimakan nggak apa-apa Oke, nih? saya minum ya. Iya. Saya sih harapnya di sini sambil makan baksonya. Oh. Karena outlet kita masih lumayan kecil yang di Jabodetabek ini, yang sedang kita up itu di Keranggan lumayan besar, hampir sama seperti tempat-tempat yang udah kelas menengah ke atas. Tapi itu belum jadi. Mungkin minggu depan sudah launching, sudah soft launching, belum untuk grand launching. Oh, ini berarti termasuk kedai keberapa nih? Ini kedai yang kelima kalau nggak salah, karena kedai yang kelima. Kedai kelima yang ada di Di Jakarta. Jakarta ya, Oh, belum yang di luar Jakarta. Betul. Kan yang kayaknya nih kalau aku ngelihat di review nih, dan banyak juga yang food vlogger ke bakso ngangenin Iya. ya, yang sering di up itu adalah bakso konronya. Iya, Tapi memang iya. bakso konro ini adalah konsep awalnya ya yang Iya, tadi diceritain ya Mas ya. pionirnya dia. Tapi ada yang namanya menu yang menurut aku tuh jarang banget ada di kedai bakso. Ada sotonya. Nah, ya. Kedai bakso tapi jual menu soto. Nah. Ini menurut aku menarik sih.
Jadi kita nggak cuma jual bakso atau mie ayam ya. Kadang kan kebanyakan warung-warung bakso hanya jual bakso dan mie ayam. Kita mulai lari ke menu-menu lain. Dan itu menu seroto, bukan soto. Oh, seroto. Beda ya. Kalau Beda seroto, kalau soto itu khas Lamongan atau Surabaya. Kalau seroto itu khas Banjarnegara, gitu. Oh. Khas asli Jawa Tengah, makanan khas Jawa Tengah. Iya, gitu. iya. Tapi tetap isinya soto, kayak soto. Isinya hampir sama seperti soto, cuma yang membedakan hanya sambelnya aja. Dia pakai sambal kacang. Kalau soto biasa kan pakainya sambal cabai. Betul. Kita pakai sambal kacang. Jadi soto yang ada di bakso Ngangan ini isinya nasi dicampur kuah soto. Iya, nasi dipisah. Bukan nasi, lontong. Oh, lontong. Lontong isinya lontong. Lontong atau ketupat dicampur kayak semacam kecambah, terus topping daging, terus suiran daging ayam, dan juga siraman sambal kacang dan juga pasti kerupuknya itu. Gitu. Banyak orang-orang nggak tahu kecambah itu apa. Kecambah itu adalah toge. Toge yang kecil. Iya, toge yang kecil. Gitu. Tapi emang pasti kayak yang ya soto itu kan emang makanan berkuah selain bakso ya. Jadi ini uniknya adalah ada lontong. Jadi lontong, kuah, terus ada cambah dan di sini ada rasa kasih sayang. Nah, ya. Kangenin. Masuk nggak masuk? Masuk. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Putus masuk. Nah, di sini kan menunya kan banyak nih. Yang tadi bakso konro oke udah dibahas. Kenapa sih yang harus dibahas tuh bakso konro aja? Kan di situ ada temen-temen bakso konronya gitu lah. Bakso kecil, bakso halus, bakso kasar ya kan. Kalau secara rasa mungkin sama ya. Hanya yang membedakan hanya bentuk dan juga isiannya gitu. Ada juga kita namanya bakso daging cincang. Jadi bakso yang isinya itu daging cincang. Daging yang udah kita masak, kita udah rebus dengan bumbu khas kita. Itu kita isikan ke dalam bakso dan alhamdulillah sampai sekarang pelanggannya juga suka dengan bakso tersebut. Betul. Karena ya menurut saya sih gimana ya, orang itu kebanyakan memang hampir semua suka bakso. Jarang banget orang nggak suka bakso. Tapi emang ada temen yang nggak suka bakso tuh kayak ngerasa aneh gitu. Kayak lu tinggal di Indonesia nggak sih? Iya benar. Kalau belum makan bakso belum tinggal di Indonesia. Betul. Dan memang ini harus nyobain banget bakso konronya ini ya. Wajib. Kalau kalian tinggal di Jabodetabek atau mungkin tinggal di Bandung atau mungkin tinggal di Batam, kita sudah ada outletnya. Silakan mampir, silakan cari di Google Maps. Batam, Bandung, Jakarta. Iya. Wow. Batam, Bandung, Jakarta kayaknya boleh di sini tulisin kedai-kedainya. Iya. Nanti di bawah aja ditulis. Iya benar. Nama kedainya. Masuk buat YouTube kita. Tapi kalau bakso konro ini bentuknya gimana sih? Kan ada yang namanya bakso kotak, bakso segitiga atau bakso apa gitu. Kalau bakso konro dia bulat, cuman satu mangkok full besar. Dan isinya itu ada daging, ada iga konronya. Jadi iga yang sudah kita masak, kita rebus, kita potong sesuai ukuran. Nah itu kita isi di dalam bakso itu. Oh, soalnya kan saya pikir bakso konro itu bentuknya bentuk cinta. Bentuk hati gitu. Bentuk cinta. Dan memang sekarang mungkin ya karena memang bakso ini udah dari dulu udah berabad-abad kali ya Mas. Jadi kayak banyak banget penjual-penjual bakso atau pengusaha-pengusaha bakso itu kayak punya inovasi sendiri gitu. Dari bentuknya kan ada bentuknya bakso kotak namanya bakso kotak, bakso tipis gitu aku pernah ngeliat dan itu lucu juga sih. Dan yang bikin apa ya, yang bikin beda sendiri dari bakso konronya bakso ngangenin ini lebih ke cita rasanya ataupun mungkin campurannya Mas, campuran menunya. Jadi mungkin lebih ke cita rasa tradisional itu ya. Resep yang kita pakai resep tradisional. Kita nggak ada campuran pengawet sekalipun, kita nggak ada campuran yang namanya bahan-bahan yang membahayakan. Pure yang kita buat itu dari bahan-bahan yang segar, bahan-bahan yang tidak membahayakan ketika dikonsumsi dan kalian nanti bisa rasain sendiri gimana bakso yang kita ciptakan di outlet dan kalian pasti akan ngangenin pasti. Pasti ngangenin banget. Ya. Iya sih, aku baru ketemu aja udah ngangenin Masnya. Ya, kalau yang aku tahu ya bakso itu mungkin ya ada cita rasanya dari masing-masing kedai ya. Tapi kayaknya yang aku tahu tuh semua bakso tuh agak sama apa coba yang rasanya menonjol. Oh, kalau di apa coba? Yang di outlet kita itu. Aku tebakan deh Mas Un, apa dia yang biasa temen-temen tahu rasa bakso yang paling menonjol. Paling menonjol mungkin dari kuahnya ya. Betul. Dan yang pasti itu rasa
micinnya. Micinnya. Generasi micin Iya. yo. Kebetulan di outlet kita untuk penggunaan micin itu agak sedikit. Ya, Oh. gitu. Jadi nanti kalian bisa ya. coba di outlet kita pakai micin sedikit, ada micin ada cuman nggak banyak gitu. Oke. Pasti kita pakai. Iya. Karena kan sebagai salah satu penyedap rasa ya. Betul. Cuma sesuai takaran lah, nggak Iya. kayak tukang bakso yang lain. Mungkin kalau ngerasain kuahnya rasa micin atau rasa kaldu ayam atau kaldu sapi kan seperti itu. Dan ada juga kuah bakso itu yang kayak ada santannya gitu nggak sih Mas? Nah, ya itu ada. Nah, itu Ada nggak di bakso ngangenin? kalau itu enggak, cuman kita lebih ke rasa daging kuah kita. Iya. Gitu, rasa daging. Jadi antara bakso dengan kuahnya itu matching, nggak Oh, iya. tolak belakang. Kadang ada baksonya rasa daging, kuahnya rasa misin. Iya benar Ya kan, gitu, benar banget. rasa vetsin itu. Jadi Iya. kita sama rasanya, jadi nanti bisa tinggal ngerasain sendiri. Biasanya kalau yang rasanya micin atau vetsin itu, ketika udah masuk tenggorokan dia akan langsung kering. Ih benar banget. Ya, Iya. kalau ini kita enggak. Iya, bener. Silakan cobain langsung. Tapi kalau sama saya sih kayaknya nggak ngaruh deh, soalnya aku generasi micin Oh. gitu. Jadi seberapa banyak micin Nggak masuk ngaruh. tenggorokan itu tetap enak. Tetap enak. Oke. Di apa namanya bakso ngangenin ini ada kayak bakso Malang atau bakso yang ada tahunya gitu. Oh, kalau bakso Malang kita nggak ada ya. Oh, Kita lebih ke bakso-bakso daging gitu. Dan juga kita juga di outlet yang akan baru nih, yang Iya. di depan akan soft launching, Iya. kita jual nasi goreng juga. Wow. Baik nasi goreng sosis, nasi goreng bakso, nasi goreng seafood, atau nasi goreng maut. Nasi goreng maut itu nasi goreng yang kita campur semua toppingnya, tapi Iya, iya. secara rasa the best. Gitu. Kalau nanti nih di next ada menu nasi goreng. Nah, nasi gorengnya pakai kuah bakso enggak? Oh, nah, enggak lah. Kalau nasi goreng kita punya bumbu racikan sendiri. Oh, iya. Otomatis kalau udah ke outlet, nanti pilihannya nggak cuma bakso sama mie ayam, ada seroto, ada bahkan kayak kentang goreng ataupun ada sosis bakar seperti itu. Dan juga nasi goreng itu yang pasti bikin penasaran. Iya. Nah, kalau sekarang kan Mas ini udah banyak nih ya kedai bakso ngangeninnya nih, udah banyak beberapa kedai nih. Sebenarnya kan awalnya memang dari omnya Mas yang Iya. mengelola dan sekarang Mas sendiri yang mengelola. Nah, dari yang dikelola Mas Uun ini sudah berapa tahun sih gitu? Oh, kebetulan saya masuk sekitar baru jalan 3 tahun. Dan dari 3 tahun ini kita udah hampir punya 7 sampai 8 outlet. Seperti itu. Di luar dari Jabodetabek ada 2 sampai 3 outlet. Tapi emang dari dulu namanya bakso ngangenin atau ada Oh, perubahan-perubahan nama gitu? dulu itu namanya tradisional banget. Iya. Karena Apa orang tuh? Jawa Iya. namanya bakso sido mampir. Sido mampir yang artinya. Nah, sido itu harus mampir gitu. Oh, sido itu bukannya udah terjadi gitu ya? Iya, sudah terjadi dan harus bisa mampir ke situ. Oh iya. Saya dulu tinggal di Jawa juga soalnya. Jawa Mas. juga, Jawa Barat. Enggak, saya tinggal di Jawa Timur. Oh, Jawa Kan ada Timur. sido mampir, Iya. terus ada apa sih namanya Podomoro. Podomoro itu Wonogiri. semua kesini gitu ya kan, Iya, Wonogiri. Dan kayaknya emang bener sih Mas. Jadi dari masing-masing daerah itu sajian bakso tuh emang beda-beda ya. Nah, yang di Jakarta sendiri tuh lebih banyak kayak bakso daging. Tapi Iya, pas lagi saya di Jawa itu banyak sekali yang kayak bakso ada tahu putih, ada bakso halus, Lebih banyak ada isiannya ya. iya ada bakso kecil. Terus ada campurannya Mas, campurannya tuh dikasih apa sih namanya? Tetelan kah, Betul, gitu. sama lontong. Nah, emang ciri khas di Jawa itu lontong. Apapun makanannya, bahkan makan mie ayam makanya lontong. Iya, kayaknya nggak nyambung itu kayak Tapi kalau buat orang sana ya mungkin nyambung-nyambung sah-sah ya, aja. Iya. Karena kan ciri khas tempat. Iya ya, benar kan sih, gitu. iya sih. Karena kan emang mungkin enak, jadi kan kalau mie ayam kurang kenyang gitu ya, jadi pakai lontong. Boleh saya coba. Tapi ada nggak di bakso ngangenin? Biar saya coba. Ada. Oh, lontongnya ada. Kayaknya ada, silakan coba. Karena kan lontong nanti untuk campuran seroto ya. Iya benar. Lontong. Iya. Kalau beli lontongnya terpisah ya silakan dicoba. Iya, Mas Uun kilas balik nih. Kan 3 tahun bakso ngangenin Mas Uun yang mengelola. Nah, dari awal bakso ngangenin ini ada sampai sekarang Mas Uun yang mengelola, udah banyak karyawan, berapa karyawan sih yang banyak yang ada di bakso ngangenin ini? Untuk saat ini kita udah terbentuk sistem ya. Yes. Baik dari owner ataupun dari segi
manajernya ataupun dari segi apa karyawannya kita udah bentuk struktural. Jadi sampai saat ini kita kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30 karyawan, baik yang di outlet ataupun yang di back office seperti itu. Iya, itu di Jabodetabek aja. Karena pusatnya itu di Jabodetabek, baik dari yang di Batam ataupun yang di Bandung, itu secara operasional tetap kita kontrol dari Jabodetabek. Seperti itu. Jadi di sana hanya karyawan. Oh iya iya. Tapi kalau bahan-bahannya itu emang yang di luar Jabodetabek, pengirimannya dari Jabodetabek sendiri atau di sana ada gitu? Bahan-bahan itu kita kirim dari Jabodetabek karena kan pusatnya di sini. Iya benar-benar. Kita oper ke Batam, kita oper Iya. ke Bandung. Iya, berarti ada pabriknya sendiri ya, pabrik Iya, dagingnya gitu ya? Kita lebih ada ke pabrik sebagai tempat produksi untuk distribusi barang-barang yang dibutuhkan outlet. Oh iya, berarti ilmu 5 tahun kuliah teknik mesin ya manfaatnya di pabrik dagingnya ini. Di pabrik dagingnya ini untuk mengelola daging. Iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, bisa kali ya saya coba cek gimana sih ngelola daging kayak gitu kan. Mesinnya beda kali ya Mas ya? Kalau mesin pasti beda karena kan punya karakteristik masing-masing ya. Iya mesin. sih. Sama seperti mesin mobil atau mesin motor kan pasti beda. Untuk mesin bangsu sendiri juga beda, baik dari cara apa menghaluskan dagingnya, baik dari cara gimana meracik bumbunya itu pasti beda. Iya. Sampai tercipta bakso yang super ngangenin. Super ngangenin. Kangen gak? Boleh nggak sharing apa yang jadi motivasi Mas Uun yang sorry nih notabene kuliah ambil jurusan mesin kemudian Ke dunia kuliner, betul. Apa karena ini kan usaha keluarga gitu kan biar nggak capek-capek saya terusin aja daripada saya jadi karyawan banyak aturan ya kan. Di sini kita historis dulu ya. Oh nggak apa-apa. Awalnya saya memang pekerja, bahkan sampai sekarang masih pekerja. Iya. Walaupun kita sudah terbentuk sistem, tapi ya tetap kita masih bekerja di ruang lingkup itu ya. Betul. Kenapa saya lari dari bukan lari ya, lebih memilih bisnis atau dunia kuliner ini? Iya. Satu saya dapat banyak ilmunya, gitu. Dapat banyak ilmu dalam arti oke, usaha ini usaha keluarga, tapi secara profesional kita menjalankannya bukan dari pikiran keluarga. Iya. Kalau salah ditegur, kalau benar diapresiasi, kalau ada yang nggak sesuai dievaluasi. Betul. Gitu. Jadi semuanya harus berjalan sesuai dengan profesionalisme. Gitu. Iya. Saya ngambil sini karena apa? Banyak ilmu yang saya dapat. Betul. Baik dari ilmu secara produksi, secara manajerial, secara keuangan ataupun secara SDM. Dan juga yang penting itu ada ilmu marketing. Iya. Karena tanpa ilmu marketing itu sampai kapanpun bisa kita nggak akan. Iya, betul. Iya. Terus juga kenapa saya memilih terjun ke dunia kuliner? Passion saya mungkin. Saya orang yang lebih suka mobile kerjanya. Lebih suka Mobile. Oke. Ya, nggak cuma diam di satu tempat. Kalau udah kelar kita scrolling Instagram ataupun kita diam di tempat untuk ngobrol, saya lebih baik memilih untuk ke suatu tempat yang menurut saya akan ada hal yang baru untuk saya. Dan saya terjun di situ, saya bisa mendapatkan gak cuma ilmu tapi juga silaturahmi, tapi juga perkenalan bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang luas seperti itu. Iya, betul. Makanya disambungin dengan hobi Mas Uun traveling dan mendaki. Iya. Terutama mendaki sih, karena kalau mendaki itu kan kita akan kenal banyak orang ya. Iya. Ketemu di jalan, ketemu ketika pendakian, gimana ketemu kita ketika kita di tenda bareng, ketemu gimana kita ketika ada di puncak itu emang beda banget. Itu salah satu hal yang saya dapatkan. Bahkan saya sempat dapat salah satu supplier ketika saya naik gunung bareng. Iya. Walaupun nggak jadi, tapi seenggaknya saya bisa menjalin networking. Betul. Betul. Iya. Sempat kayak gitu ya. Jadi kebetulan aja kita sharing di jalan, kalau nggak kita coba ternyata belum masuk ya udah kita nggak bisa maksain. Iya. Kayaknya asik banget itu kalau ngomongin masalah mendaki. Nggak apa-apa cerita aja Mas. Nggak apa-apa. Emang lebih dari sekedar hobi ya. Iya. Kalau hobi yang bisa menghasilkan duit kan banyak. Betul. Kalau ini hobi yang menurut saya lebih ke puasan batin ya. Saya bisa lebih baik, bisa lebih tenang. Iya. Ketika kita berada di alam,
Iya. Kita akan lebih belajar banyak bersyukur di situ. Bagaimana alam ini, bagaimana kita bisa memperhatikan di sekitarnya, apa aja yang mau dijaga, apa aja yang harus diperbaiki. Betul, betul. Jadi itulah. Jadi kalau emang teman-teman nanti mau traveling atau mau jalan-jalan, misalnya lebih baik naik gunung. Jangan gunung-gunung yang santai aja, apa aja di daerah Jawa Barat. Ya, contohnya. Di Jawa Barat tuh ada gunung Papandayan. Papandayan, Ya, iya. santai treknya tapi asik gitu. Kalau di Jawa Asik. Tengah dia ada gunung Prau yang ada di Iya. Dieng. Nah, setelah turun dari Gunung Prau nanti kalian bisa ke Dieng tuh, bisa wisata di situ. Gitu. Dan di Dieng juga ada desa tertinggi di Pulau Jawa di situ. Apa? Namanya Desa Iya. Sembulan. Hmm, Terus jadi banyak lah. Saya emang lebih suka hobi mendaki gunung. iya. Dan kebetulan kemarin baru banget naik, turun. Iya, baru banget. Iya, iya. Papandayan. Terus kita ngobrol di sini. Iya, itu mendaki santai sih. Iya, iya, iya. Kita nggak ngejar waktu, kita benar-benar luapin semua pikiran di situ, kita luapin emosi semua di situ, kita teriak-teriakan di situ. Iya. Itu lebih melepas beban sih. Karena kalau di gunung kan kalau udah di trek tertentu itu kan kan sepi, Betul. jarang orang, ya udah kita bebas luasa. Makanya saya jaga sopan santun dan attitude. Iya, iya, iya. Tapi pernah nggak sih mendaki gunung ya, penjual bakso mendaki gunung, terus bekalnya bakso? Itu pasti. Oh pasti, Nggak oh mungkin, pasti. karena bakso kalau udah ke dalam keadaan beku, kalau disimpan masih 24 jam itu masih oke. Kecuali kalau baksonya udah lewat dari 24 jam di suhu normal itu yang nggak bagus. Gitu. Karena kan akan cepat membusukkan, karena kan bakso kita nggak ada formalin. Oh iya benar, tanpa pengawet. Iya, kalaupun di bakso ngangenin ini ada yang namanya frozen ya. Iya, walaupun ada frozen, tapi kita nggak pakai pengawet. Iya, iya, betul. Udah 13 tahun dan sebenarnya 13 tahun ini awalnya di satu kedai itu ya Mas Iya, ya? awalnya tradisional banget kita buat. Kita nggak Tra- buat, belum buat modern lah, masih tradisional. Oh, itu di daerah mana itu Mas? Di daerah Cilengsi. Cilengsi, itu bakso pertama, Outlet kita pertama. di outlet situ. pertama. Terus outlet kedua di mana? Yang kedua ada di Kelapa Nunggal yang sekarang jadi tempat produksi juga. Tempat supply chain ke outlet yang membutuhkan bahan baku. Iya, dan sekarang udah banyak. Ya alhamdulillah. Promosinya pakai apa? Gitu. Pertanyaannya itu dia, promosinya itu pakai apa? Marketing itu kan zaman dulu mungkin kalau kita masuk TV masih boom. Sekarang kita udah lebih main ke media sosial. Baik Oh iya, TikToknya, baik Instagramnya ataupun Facebook. Betul. Kalau Facebook mungkin udah agak tertinggal ya. Kita Iya. di dua platform, IG dan juga TikTok. Tapi di Facebook kalau masih sorry nih kayak ibu-ibu yang zaman dulu gitu kan, di Facebook masih banyak main. yang ngetek. Masih banyak yang ngetek. Iya. Di outlet bakso kangen ini gitu. Iya. ICH. Iya. Tapi seneng gak sih ngelihat postingan kayak gitu kan? Satu, dulu waktu zaman kenal Facebook kita pasti juga seperti itu kan. Betul. Bahasanya ale-ale. Betul, ada Sekarang turun ke orang tua kita. ada huruf besar A-nya gede, N-nya kecil gede. Kita pakai tanda $S lah atau Iya. apa. Aku tuh ya inget banget tulisan bangetnya itu banget, G-nya gede-gede, terus E-nya gede, Z. Banget. Iya. Lucu lah. Tapi sekarang lebih ke TikTok lah ya. Ke TikTok kita main, lebih ke Instagram kita main. Iya, iya, iya. Di IG, kalau yang di TikTok itu yang di munculin tuh baksonya tuh memang masih sambil promosi ngomong gitu. Jadi nggak cuma dulu soal makanan yang kita jual ya, Iya. tapi juga soal konten. Tapi di situ pasti ada tips soal makanan kita. Entah kita ketika buat konten itu ada makanan di medianya, bakso produk kita gitu. Jadi nggak melulu soal makanan sih. Kadang kan orang jenuh juga. Iya. Kadang perlu ada selingan. Iya, betul betul. Mas sambil diminum nggak apa-apa? Berarti kalau yang di TikTok memang dari marketingnya sendiri ya, bukan Iya, bukan kita Mas ada Uun. bagian sendiri. Boleh kasih saran nggak Mas? Kalau yang di TikTok itu Mas Uun sambil makan bakso kayaknya tambah laris itu bakso ngangenin. Amin kalau itu. Cuman kalau yang di TikTok saya emang jarang tampil karena apa? Saya lebih banyak di central kitchen ya, di supply iya? chain. Gitu. Oh, Di mana outlet pesen, gimana produknya sudah siap, gimana produknya sudah diantar. Gitu. iya iya iya. Kalau marketing kita sendiri ada lagi. Betul. Kalau di apa keuangannya kita ada sendiri juga. Kalau kan ada juga sendiri. Jadi udah terpetakan gitu.
Oh iya. Sama kalau mungkin kita kerja di kantor ya. Iya betul. Ada marketnya sendiri, Betul. operasional sendiri, SDM-nya juga sendiri. Iya. Tapi emang itu, Bisnis pun sama. ya itu Mas Uun yang ngatur semua ya? Enggak semua, cuman saya terlibat di dalam. Terlibat. Iya. Aku juga sebenarnya mau sih diatur kehidupannya sama Mas Uun. Butuh. Masuk lagi. Apa sih gitu kan, apa sih? Rencana nanti nih Mas, kan udah ada bakso, menu bakso tuh banyak banget, terus ada mie ayam, terus ada seroto juga, terus nanti next akan ada nasi goreng. Itu yang paling the best. Ada nggak sih kayak menu yang apa ya, ringan gitu mungkin, kayak ini kentang Kalau goreng. outlet yang sudah kelas menengah ke atas, menu-menu seperti kentang goreng, khusus makan, ataupun juga dimsum itu ada. Iya. Dan kopi kita juga ada. Di Oh, Batam kita buka jam 8 pagi itu khusus untuk coffee shop. oke. Jam 8 pagi dan jam 10 itu kita baru operasional jual baksonya. Tapi unik banget loh, kedai bakso tapi bisa buat tongkrongan kopi. Iya, jadi kan konsepnya jadi konsep seperti tongkrongan. Iya. Kalau zaman dulu mungkin tongkrongan hanya jual kopi, sekarang Betul. kebalikan, bakso yang jual kopi. Iya bener banget. Ya kayak kan di Jakarta masih belum ada, soalnya kan jarang sih ya. Soalnya saya kan ya anak tongkrongan gitu ya, anak tongkrongan Jaksel banget gak sih? Yang kalau nongkrong itu di coffee shop yang ada live musiknya Iya. gitu. Ya kali aja, Jam-jam betul. Karena ada free wifi. Nah, bakal ada nggak sih di Jakarta, ya kali aja kan nanti saya sering ke situ gitu ya kan Mas, ya sambil nyambangin Mas Uun, pas lagi beli Mas Uun mana. Doakan juga segera buka di Jakarta. Ya. Kita masih negosiasi ya. Ah, Kalau deal kita buka, mudah-mudahan secepatnya. Seperti itu. secepatnya di Jaksel, Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Mohon doanya. Saya akan sering ke sana. Iya, harus dong. Ya, nyariin Mas Uun. Harus. Ini sebenarnya sih ada kayak pertanyaan-pertanyaan nyeleneh ya. Iya. Dan ini pun sama sih, aku juga pengen nanya. Sebenarnya bukan ke Mas Uun aja, ke penjual bakso di seluruh Indonesia. Kenapa sih bakso itu pasti soulmate-nya adalah mie ayam? Coba. Iya. Kalau itu mungkin lebih ke histori ya. Heeh. Nggak ada bakso, nggak lengkap kalau nggak ada mie ayam. Heeh. Ya. Saya juga nggak tahu loh historinya kenapa, mungkin udah jadi ciri khas tersendiri ya. Mungkin kadang ada yang jual bakso sendiri. Cuma kalau di outlet rata-rata jualnya bakso dan mie ayam. Iya sih bener. Ini nggak lengkap kali kalau jual bakso doang. Menunya kurang banyak. Iya. Variatif. Betul. Dan uniknya itu masing-masing kedai mie ayam dan kedai bakso tuh memang dari penyajiannya ya, kadang dari mangkoknya gitu ya. Dan sebenarnya aku pernah makan itu Mas, mie ayamnya itu kayak apa namanya? Kue tiaw. Iya. Mie ayamnya kayak kue tiaw. Tapi namanya tuh mie ayam campur. Iya, mie ayam itu campur ada sama juga. kue tiaw. Jadi mie yang biasa untuk mie ayam dicampur sama mie kuitiau itu. Iya. Iya, ada beberapa sih yang cocok dengan rasanya itu ya. Cuman saya sendiri kurang gitu karena memang mie ayam, bumbunya mie ayam dibuat mie ayam. Iya sih. Kuitiau itu kan lebih kenyal. Betul. Kenyal, terus cara masaknya juga harus dimasak dengan api. Iya, Kalau kita cukup direbus campur sama bumbu udah jadi Iya, tapi itu anehnya sempat viral loh. viral ya. Iya. Mungkin karena apa? Keterbedaan itu. Beda Iya, mie benar. sama kuitiau dicampur, wah gimana rasanya? Ternyata oke, udah viral. Iya, betul. Kadang kalau makanan itu udah ada dengan, apalagi kalau suka pedes ya, Eh, udah tertutup sama pedesnya. Buat rasa Tuh. yang lainnya mungkin kalah sama pedesnya. Gitu. sebenarnya sih bakso tuh kalau aku sendiri ya, kalau aku bikin kedai bakso nih ya, cukup rasa micin sama Sausnya. sambelnya udah cukup. Ya kan karena bakso tuh paling ya rasanya micin sama pedesnya udah. Gitu. Tapi bedanya di bakso Ngangan ini cita rasanya tuh Nusantara banget. Iya. Silahkan cobain. Silakan cobain. Di Cilengsi nggak apa-apa. Di Bogor Har- ada. Tapi harganya aku nggak tahu loh berapa. Kita variatif kok, mulai dari kalau yang terendah, kalau seperti cemilan gini lagi 10.000, kalau bakso ini dia sekitar 15.000 gitu. Pokoknya terjangkau lah. Iya. Tapi jangan salah, harganya, harganya apa, rasanya
Cukup bersaing. Itu harga per mangkok atau per biji sih mas? Kan ada beberapa bakso yang ngambil sendiri kayak prasmanan gitu ya? Bakso. Kalau kita sudah berporsi bakso. Oh udah berporsi. Isinya apa aja, topping mie, putih, mie kuning, sawi, bawang goreng itu udah satu porsi tersendiri. Iya, ada bakso kecil, bakso besar gitu ya? Ada bakso kecilnya ada. Ini pakainya bihun apa soun nih? Kalau kita pakainya mie putih. Mie putih? Iya. Emang beda ya? Lebih kenyal. Oh. Kadang kalau kita pakai soun atau bihun ketika dia kena air panas, dia langsung pecah atau langsung hancur. Iya sih ya. Iya benar. Tapi jujur sampai sekarang saya nggak bisa ngebedain mana bihun mana soun. Karena emang kalau udah matang beda banget, nggak kelihatan. Oh iya. Gimana. Tapi bedanya di mana tuh? Dirasa? Kalau dari tekstur biasanya. Oh iya. Kalau rasa nggak masalah ya? Rasa enggak sih. Karena kan mie itu nggak ada rasanya kalau nggak ada bumbunya. Oh bener sih, kan namanya ada bakso kuahnya itu. Bihun kayak soun kayak sama aja, nggak ada rasanya. Tapi kayaknya lebih indahan bihun nggak sih ya? Iya, lebih estetik mungkin bihunnya, lebih putih. Iya ya, Tapi sama. dari segi tekstur, Iya sih benar. Kalau kena kuah lama pun nggak berubah ya. Iya benar. Sekarang kan ya bersyukur banget ya mungkin yang punya kedai-kedai itu udah sumringah gitu karena pandemi sudah mulai sedikit terkontrol lah ya. Nah pas lagi pandemi kemarin tuh 2-3 tahun tuh luar biasa ya mas ya. 2-3 tahun itu kita benar-benar survive ya. Baik dari segi sales juga, dari segi pengelolaan karyawan juga gitu. Cuman alhamdulillah sampai sekarang kita berjalan sama. Iya. Berjalan seperti biasa, walaupun belum membaik 100%. Betul. Bisa bertahan di pandemi itu udah luar biasa. Luar biasa. Tapi nggak sampai tutup lah ya pas lagi pandemi. Ada beberapa yang tutup terutama di Bandung ya. Wow. Bandung kan dia lumayan terkena dampaknya cukup besar. Kalau di Jabodetabek mungkin tertolong dengan di online-nya, tertolong dengan di take away-nya. Kalau di Bandung itu benar-benar ketat. Mungkin kalau di sini masih bisa colong-colong ya, walaupun kemarin pandemi ada PSBB, jilid berapa. Betul. Masih bisa colong-colong ya, alhamdulillah masih tutup. Iya. Masih bisa berjalan sampai sekarang. Tapi tetap buka ya? Tetap buka. Yang sampai jam 8 harus tutup. Ya. Terus makan pun harus berjarak. Iya, makan Ini harus berjarak. ya tapi pas banget loh bakso ngangenin terus kita sama pasangan makan bakso tapi duduknya berjarak. Udah kangen sama baksonya, kangen sama pasangan kita. Masa makan jauh-jauhan gini? Nggak boleh suap-suapan loh mas. Serius, ya kan? Betul, kalau pas lagi pandemi dulu kan kita makan ya, nggak boleh sharing sendoknya. Harus satu orang satu. Iya, dan makan nih, nggak boleh sambil ngomong. Harus diem. Harus diam, makan ya udah makan. Bener-bener nggak boleh sambil ngomong, dan itu nanti bakal kena denda atau enggak. Bukan makan sih. Apa? Itu berantem. Oh, berantem. Jadi kalau kayak pasangan lagi berantem terus makan pas lagi di masa-masa pandemi itu nggak kelihatan kalau lagi berantem ya, karena memang nggak boleh ngomong. Iya, tapi kayaknya lebih ngedip nggak sih makan pas pandemi di bakso ngangenin, beneran kangen karena nggak ngobrol, duduknya jauh. Makanya sekarang pandemi udah lewat, Iya. normal, Iya. udah kondisi nggak seperti dulu ya. Kita lebih terbuka jadi sekarang, lebih seperti dahulu lagi, jadi nggak ada larang-larangnya. Berarti sangat berpengaruh banget di omset ya mas ya. Berapa persen turun tuh mas kalau boleh tahu? Mungkin sekitar 40-an%. Astaga, bener-bener berasa banget ya. Iya, udah modal ya tetep ya mas ya. Operasional cost kan pasti selalu tetap. Iya sih. Entah dia mau omsetnya 1 juta atau 3 juta, Betul. operasional costnya akan tetap 1 juta. Nggak akan berkurang. Tapi kalau misalkan bensin digratisin atau bahan baku ada di diskon, itu akan berpengaruh. Karena ini enggak, dan mustahil kalau itu. Bangkrut negara, bensin gratisin. Mas Uun kan masih muda banget nih, 27 tahun. Ya pastinya kan ya pengen banget main, nongkrong kayak gue si anak Jaksel ya kan. Terus belum membagi waktu untuk PDKT sama aku. Terus juga ngurus bisnis ya kan. Terus mendaki gunung juga, mendaki gunung, lewati lembah. Itu gimana sih bagi waktunya tuh? Pengusaha ya, apalagi baru merintis. Iya. Waktu 24 jam itu sebenarnya kurang.
Harusnya 24 plus 2 atau plus 3. Karena ya itu yang dibilang atur waktunya Betul. cukup fleksibel ya. Ya itu waktunya siapa yang diambil plus-plusnya itu? Oke. Ya nanti itu mungkin buat refreshing kah atau buat yang lainnya. Iya. Jadi kalau kita merintis kerja 8 jam itu nggak cukup. Gitu. Kecuali nanti kalau kita sudah benar-benar terbentuk sistemnya, kita tinggal menikmati hasilnya. Tapi nggak lepas dari kontrolnya itu. Iya Karena sih. kita itu kan mempertahankan itu ya. Betul. Kalau bangun mungkin tahun 2 tahun dia kerja. Bisa lah ya, betul. Tapi gimana setelah lewat 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun kita bisa tetap profit dan bisa tetap sustainable. Itu kan yang perlu kita jaga. Jadi kenapa kadang mungkin benar orang bilang, pun ini kok waktunya kalau weekday susah banget sih. Nikah gitu. Aku pergi dulu berangkat jam 8 pagi, pulang kadang jam 8 malam. Kadang juga berangkat jam 10 pagi, kan pulang jam 2 siang. Kan Iya. kita lanjut lagi jam 5 sore, pulang jam 11 malam. Gitu. Karena itu kita punya Manajemen pengatur waktu, yang berbeda, betul. manajemen waktu yang berbeda. Betul. Jadi gimana benar-benar kita ketika Iya. ada misalkan dari jam 8 sampai jam 10, oh ada waktu istirahat dulu, baru kita lanjutkan. Karena beda antara waktu pekerjaan dan juga waktu ke bisnis. Lari-lari lah ya. Iya, lari dan juga bisa harus namanya detail dan juga harus optimis terutama. Kalau kita nggak optimis, nanti yang lain di bawah kita akan amburadul. Iya benar sih. Ya yang namanya usaha ya kan, jualan. Kadang kan nggak Iya. selalu konsisten. Stabil, betul. Pasti ada up and down-nya. Pas down banget itu pas gimana sih Mas? Dia itu pas PSBB jilid PSBB. 4 itu. Iya kayaknya Nggak boleh kayaknya semua pembisnis, semua pedagang. Iya, pas Nggak lagi. cuma materi yang kena, Betul. bahkan mental pun juga. Wow. Mungkin kalau kita kerja di kantoran atau kita kerja di pabrik ya, mungkin kena hanya pengurangan Iya. gaji Betul. tanpa mikirin gimana resikonya. Karena kalau kita punya bisnis, selain pengurangan gaji, mikirin resikonya juga. Mental. Pandemi harus seperti apa. Betul. Tuh, kadang kita harus pikirkan. Bahkan kalau seorang pebisnis itu atau pedagang yang udah mulai membangun sistem, kita berpikir harus 2 atau 3 kali lipat di orang yang biasa. Iya, Mungkin iya. di orang biasa besok gua mau renang hari Minggu misalkan, masih pebisnis mungkin hari Senin, gua Senin harus kemana, Selasa harus gimana, jadi udah punya time schedule-nya harus seperti apa setiap hari. Iya benar. Dan punya goals-nya di setiap hari. Iya. Benar sih, emang down banget pas lagi PSBB itu ya. Iya. Jadi bener-bener kayaknya memang semuanya down banget pas PSBB, bahkan ya pengurangan karyawan tuh bener banget, banyak banget dari kayak ya banyak banget ya perusahaan-perusahaan ya adalah ngelihat di Lambe Turah kayak gitu kan, dan bahkan Mas Uun pun kena mental, tapi nggak sampai gila lah ya, enggak ya. Tapi aku sempet gila loh Mas, tergila-gila sama Mas Uun. Tips and trick membuat kedai dari 1 sampai ke sekian itu gimana sih gitu, rumah makan itu? Satu yang kita harus pelajari itu adalah ketika ingin membangun bisnis, kita harus menguasai segala bidang, baik dari keuangan, SDM, operasional, dan marketing. 4 poin itu. Kalau kita udah mulai udah bisa dasarnya, baru kita bangun. Mungkin ketika di keuangan kita bisa hitung laba rugi setiap bulan seperti apa, catatan yang keluar masuk setiap hari itu apa aja. Benar. Kalau dari segi operasional misalkan pagi kita harus prepare jam 10 pagi kita harus buka, jam 9 ya kita harus sudah tutup. Iya. Bahan-bahan yang disiapkan apa aja. Dari segi SDM, SDM-nya ini keturutannya harus yang misalkan bisa masak kah, atau SDM ini bisa menjadi pemimpin kah. Iya betul. Dan dari segi marketing kita harus punya time schedule untuk marketing. Iya. Time schedule untuk marketing itu apa? Jadi kayak semacam misalkan besok kita mau posting apa, nanti hari Selasa mau posting apa, nanti postingan untuk promonya seperti apa. Jadi 4 poin sih: keuangan, marketing, SDM, dan juga terakhirnya itu marketing, SDM, keuangan, dan juga operasional. Dan yang penting itu operasional. Ketika operasional udah lancar,
keuangan, marketing dan Betul. SDM kan itu. Betul. Bener, operasional itu memang garda terdepan yang harus diperhatikan banget ya. Gak cuma di dunia bisnis, di dunia kantor ataupun bekerja, Betul. operasional itu yang menentukan KPI kita harus seperti apa. Ya, Betul. KPI kakak KPI karyawan, kakak KPI nanti produknya seperti apa. Betul. Sama seperti itu. Iya. Jadi poin itu operasional dulu mantepin, baru nanti kita bisa lari ke pembukaan gimana kita berpikir untuk membisniskan usaha. Iya, betul. Kalau boleh tahu nggak sih kalau kayak per kedai atau semua kedai deh sehari tuh membutuhkan daging berapa puluh kilo gitu? Kalau sehari kita produksi itu biasa produksi sekitar 20 sampai 30 Iya. daging ya. 20 kilo sampai 30 kilo daging. Dan nanti itu baru kita sebar ke outlet. Oh, Outlet itu biasanya butuhnya sekitar 5 sampai 7 kilo daging. iya. Jadi cukup lumayan menguras apalagi kalau ketika kondisi puasa kemarin. Puasa kan omsetnya lumayan besar. Betul. Itu sepertinya sempat kewalahan ke apa? Bukan kewalahan sih, lebih ke kekurangan bahan. Soalnya kalau pas lagi bulan Ramadan kan memang ada jadwal buka puasa bersama dan itu memang jadi tren Ramadan. Padahal Ramadan nih hari ini sama reuni atau buka bersama sama teman SMP. Minggu depan sama teman SMA. Betul. Sama teman tongkrongan, teman kantor. Ngeliat dompet udah kosong. Gak ada isinya. Tapi kalau di bakso ngangenin pasti cukup. Karena ada yang semangkok 15.000, ada yang 20.000. Kayaknya aku pengen nyobain seroto apa namanya? Seroto apa? Sokaraja. Sokarajang. Kayaknya nyobain. Harus. Iya. Tapi jujur dibanding kayak mie ayam, makan soto sama bakso, aku tuh bakso tuh juara satu. Tapi emang kalau di bakso ngangenin ini apa namanya? Micinnya tuh kurang banget lah ya. Iya, kita nggak pakai banyak micin. Oh ya. Mas, dari tadi aku tuh ngeliatin wajah Mas Uun, asik. Dari mata turun ke hati. Tapi pas mau masuk hati, ada pagar tuh. Tuh nggak tahu tulisan apa tuh, percaya proses apa sih? Iya, jadi mencuri perhatian. Sorry nih Mas. Yang lebih mencuri perhatian itu adalah bajunya. Ya. Jadi dalam segala hal, cuma di dunia bisnis atau kerja ya, bahkan di dunia kehidupan juga, proses itu adalah bagian. Oh ya. Bagian kita mau berproses seperti apa ke depan, apakah mau lebih baik ataupun lebih buruk. Ya. Proses itu intinya adalah bagaimana kita bisa berkembang terus setiap saat. Iya. Goals kita setiap hari yang kita dapat apa, yang feedback untuk kita apa, sehingga proses itu benar-benar berjalan dengan baik dan juga menghasilkan feedback untuk kita. Saya juga kalau misalkan di medsos nih, sedikit lah promosi. Hashtag ini saya pakai. Oh iya. Satu untuk medsos saya sendiri. Betul. Karena apapun yang kita jalani itu bagian dari proses. Iya. Kita harus percaya sama proses itu. Entah prosesnya mau gagal ataupun mau berhasil, kita harus bisa syukuri. Dan nanti di situ kita akan ketemu, oh ternyata ketika proses ini berhasil, outputnya seperti ini. Ketika proses ini gagal, hasil seperti ini, dan ini harus saya perbaiki. Iya. Iya benar. Iya. Mas, boleh lihat sana ada apa nggak? Ada masa depan kita yang cerah. Ini sebagian percaya pada proses. Iya. Betul. Oke. Dan ya gimana ya namanya kalau udah ngomongin proses tuh apa sih namanya kata motivasi hasil tidak akan mengkhianati proses. Percaya nggak? Percaya pasti. Berarti Nggak ada yang nggak mungkin. oh iya. Oke. Ketika kita ngobrol gini aja pasti kan lagi proses untuk posting podcast nantinya kan. Betul. Itu bagian daripada proses yang kita jalanin, kita harus percaya bahkan yang kita jalanin ini nggak ada ruginya, nggak ada mati karena yang kita jalanin ini nggak merugikan orang lain. Betul. Ya kalau saya sebenarnya sih Mas percaya banget pada proses ya. Kalaupun sebenarnya saya itu tidak pernah melihat skill pada diri sendiri untuk berjualan. Saya bingung mau jualan apa. Kadang emang orang kalau mau pertama yang mau jual itu kadang emang bingung. Kalau kita mau jalannya ya, soalnya kali punya seperti
kan jual baju. Iya Gitu. sih. Seperti jual pakaian yang lain, misalkan celana atau Iya, yang betul, lain, betul. jual gitu. Oh, pastinya dia dimakanin coba-coba, kita bisa masak sendiri, bisa buat sendiri, ternyata enak, bisa kita bisniskan. Iya. Saya doyan nongkrong, saya suka ngopi, suka makan, dan saya suka eksperimen. Kayak saya suka bakso nih. Saya nggak mungkin stuck di satu kedai bakso aja. Bener-bener kayak pengen coba bakso ini, pengen coba bakso itu, dan sekarang kan bakso tuh banyak. Contohnya bakso konro, di bakso ngangenin, terus kayak bakso uratnya, terus kayak bakso apa sih yang ada balung-balungnya itu namanya? Bakso iga kalau Oh iya betul, bakso iga, benar. Dan aku tuh adalah seperti netizen pada umumnya ya, selalu mengomentarin rasa-rasa gitu kan. Dan bener-bener kalau lagi nyobain satu persatu bakso itu kayak gue pengen buka kedai bakso deh gitu kan. Tapi pas nginget lagi, enggak. Kayaknya gue nggak punya passion di dunia dagang gitu. kadang itu yang buat kita minder ya. Tahu dulu. Ini sebagian tips bagi pemula nih ya, pengusaha pemula. Ketika kita mau membuka usaha ya. Oke, saya kasih catatan nih editor, jangan minder ketika bangun usaha. Satu. Minder itu salah satu poin terpenting gagalnya usaha. Jadi kalau kita aja kalau minder itu kan otomatis dia nggak akan berpikir maju ya. Betul. Dia akan berpikir stuck, ngapain sih gue harus gini, capek-capek, gue kerja juga bisa. Iya benar. Ya kan kadang balik lagi ke mindset pola pikir kita ya. Betul, mindset. Satu yang harus kita tanamkan kalau kita mau buka usaha, satu jangan minder, dua jangan takut gagal, Iya. yang tiga harus siap terjun langsung ke lapangan. Tujuannya apa? Agar kita tahu kondisi di lapangan seperti apa, yang kita butuhkan apa, Iya. dan yang dibutuhkan customer itu apa. Seperti Iya. itu. Iya. Itu sih sebagian tips sedikit buat teman-teman mau ke usaha. Nanti ketika usahanya udah jalan, cara ngitung HPP ini seperti apa, promosinya seperti apa, Iya. ngurus SDM ini seperti apa, Betul. keuangan, catatan, laba rugi setiap bulannya seperti apa, nanti itu ilmunya akan lebih lanjut ketika kita semakin berkembang. Iya, sampai bingung nih saving uangnya kemana saking banyaknya gitu ya. Kalau bingung, ada Bank Mandiri. Tabung di Bank Mandiri, investasi di Bank Mandiri. Loh, jualan Bank Mandiri masuk. Nah, yang orang lain nggak ketahuin dari Mas Uun ya. Mas Uun itu dulu lulusan mahasiswa terbaik di teknik mesin, terbaik loh. Dan sekarang jadi penjual bakso yang sukses. Jadi ya siapapun buat adik-adik juga yang nonton podcast ini ya, kalau memang bingung nyari lulusan apa kuliahnya, yang penting kalian belajar dulu. Nanti siapa yang tahu? Nih buktinya Mas Uun, lulusan terbaik teknik mesin tapi pedagang bakso tersukses, paling sukses. Amin. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Iya. Karena ucapan itu kan bagian daripada doa. Mudah-mudahan terijabah doa. Betul ucapan adalah sebagian dari doa ya, seperti yang tadi saya ucapin terus. Mas Uun kan pinter saving, terus strategi pemasaran bagus ya kan, bisa menata banyak kedai, bisa menata kehidupan. Ya kali aja bisa menata kehidupan gue. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ini sebagian dari proses, percaya pada proses. Cukup. Oke Mas Uun. Mas Uun Syifahul Himah. Nanti kapan main ke Serang? Oh enggak ya? Ya terima kasih. Oke. Dijawab dong. Ya. Silaturahmi nggak boleh putus. Iya, nggak boleh Karena putus, di benar. awal mungkin Benar. silaturahmi bisa lanjut, kita nggak ada. Iya. Dari rezeki itu kan silaturahmi, dan juga badan yang sehat, dan juga pikiran yang fresh. Dari kata rezeki. Iya sih, benar. Iya. Mas, bahasa Inggrisnya aku cinta kamu tuh apa sih? Ya I love you. Tuh, aku juga. Itu bercanda ya. Oke Mas Uun, terima kasih waktunya. Ini sangat bermanfaat banget buat kita-kita sebagai pengusaha pemula, ya kan? Ntar dulu ngapa closing mulu. Lagi nyaman ini, bridging buat pendekatan, you know. Ya tadi ada quote-quote-nya itu bisa nanti dicatat ya kan, buat pengusaha pemula, entah itu pengusaha minuman halal ya,
Terus bakso juga kan, ini ada bakso ngangenin. Gue pengen ada kedai bakso jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya. Seperti saya. Ya pokoknya terima kasih banget Mas Uun ya. Sekarang ada kegiatan lagi ya Mas ya. Kalau nanti mendaki gunung ajak-ajak lah. Bisa, asal siap capek aja. Siap-siap aja. Siap menderita. Siap menderita. Menderita daripada proses. Nanti ketika udah di puncak akan ngerasain hasilnya. Yang penting dibimbing Mas Uun lah ya. Ya oke, makasih Mas Uun. Sorry nih nyentuh jadinya, terima kasih. Makasih ya. Saya nggak kangen sama baksonya, tapi kangen sama Masnya. Tolong editor dimunculkan berbagai. Saya sih harapnya di sini sambil makan baksonya. Banyak orang-orang nggak tahu kecamba itu apa. Kecamba itu adalah toge. Jadi ini uniknya adalah ada lontong, jadi lontong, kuah, terus ada camba, dan di sini ada rasa kasih sayang. Nah, ya pasti. Karena Iya bener. silakan cobain langsung. Tapi kalau sama saya sih kayaknya nggak ngaruh deh, soalnya aku generasi micin gitu. Generasi micin yo. Abang Rone, kangen nggak? Ini ada kameramen kita namanya Rone. Ya dia pokoknya, dia pokoknya bakso mania deh. Segala bentuk bakso dia tahu. Tapi tinggal satu yang belum, bakso ngangenin belum. Yuk masuk gitu. Silakan cek di YouTube juga udah. Ya kan kita nggak tahu, nggak pakai santet. Wah saya orang Banten loh.
Saya pakai santet. Hati-hati. Enggak santet sih, lebih ke pelet. Pelet cinta. Tapi bener di Banten di Serang katanya orang-orang tuh kayak, lu orang mana? Orang Banten. Wah, peletnya luar biasa gitu kan. Ya kalau gue punya pelet, ngapain sampai sekarang belum nikah? Loh, curhat. Enggak lah, ini kan itu jodoh kan urusannya beda lagi ya. Iya sih, kita juga nggak tahu kan. Awal ngobrol bisnis kayak gini kan di luar kita ngopi gitu ya. Ngopi doang, tolong. Jangan ditelepon sama pacarnya. Kalau mau telepon nggak apa-apa? Oh. Juara satu. Sampai dulu masih kecil banget, aku makan bakso sehari sampai 3 kali, nggak pernah makan nasi. Iya, mak gua ngomelin. Katanya nanti jangan makan micin banyak-banyak, di bakso banyak micinnya, nanti kamu begini. Apa tuh? Ya. Kenapa Bang Runai? Oke, iya. Cibubur digoyang. Jadi ini uniknya adalah ada lontong, jadi lontong, kuah, terus ada cambah, dan di sini ada rasa kasih sayang. Nah, Oke. iya. Dan bahkan Mas Uun pun kena mental, tapi nggak sampai gila lah ya, enggak. Ya. Tapi aku sempet gila loh Mas, tergila-gila sama Mas Uun.